Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita kembali dan masih ada bagian-bagian akhir dari bab haji dan umroh, dan pembahasan kita sekarang adalah ad-dima'u fil hajj, macam-macam dam dalam ibadah haji gitu. Dalam asli pembahasannya adalah macam-macam dam dalam ibadah haji, tapi ya ini juga berkaitan dengan ibadah haji dan umroh atau umroh yang bersama dengan haji. Atau langsung kita ikuti aja, nanti insya Allah juga akan faham kesimpulan dari yang kita baca di dalam kitab Al-Wajiz yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi. Ad-dima'u fil hajj, macam-macam dam dalam haji. Damut tamattu'i wal qiran, dam haji tamattu' dan dam haji qiran. Nggak apa-apa kita ulang sekilas. Haji tamattu itu apa? Haji tamattu adalah orang yang di musim haji berangkat menuju ke tanah suci, melakukan umroh, setelah selesai tahallul dari umrohnya lalu menunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah pakai baju ihram dan bertalbiyah untuk haji. Berarti sekali berangkat untuk apa? Untuk umroh, tahallul, terus bebas, nunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah lalu memulai hajinya. Berarti umroh dan haji, dan di tengah-tengah terputus dengan tahallul terus bebas, tidak dalam keadaan ihram, tidak dalam keadaan umroh, dan tidak dalam keadaan haji. Nah itu namanya haji tamattu. Tamattu asal kata dari senang-senang, karena orang yang sedang ihram itu banyak larangan. Tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong bulu, potong kuku, tidak boleh bergaul, maksudnya menggauli, tidak boleh menggauli istri, tidak boleh pakai pakaian biasa bagi laki-laki, adapun perempuan bebas, yang penting bagus dan menutup aurat ya. Nah intinya bahwa larangan-larangan ihram yang dulu sudah pernah kita pelajari itu banyak. Nah tatkala dia berangkat haji, pertamanya adalah umroh, setelah itu tahallul dari umrohnya, terus bebas. Nah bebas ini disebut dengan bersenang-senang atau tamattu ya. Terus nanti tanggal 8 Dzulhijjah pakai baju ihram dan memulai ibadah haji lagi. Haji yang terputus di tengah, tidak dalam berikhram, itu disebut dengan haji tamattu. Yang haji tamattu maka wajib menyembelih hadyu, namanya hadyu tamattu atau damut tamattu. Nah, tapi yang lebih
masyhur dan insya Allah lebih bagus namanya damut tamattu atau hadyu tamattu gitu. Hadyu tamattu. Hadyu yang wajib kenapa? Karena melakukan haji tamattu gitu. Kalau haji kiron umroh mulai dari mikot, umroh sama haji tidak terputus. Nah, jadi sekali berangkat melakukan 2 amal yaitu umroh dan haji dan tidak terputus sampai selesai haji semuanya, itu disebut dengan haji qiron. Yang haji tamattu dan yang haji qiron wajib menyembelih hadyu atau wajib menyembelih dam. Kalau hadyu sama dam tadi itu sama, beda nama gitu. Nama lainnya hadyu adalah dam dalam hal ini, tapi yang lebih bagus itu adalah hadyu. Kenapa? Karena dam itu lebih digunakan istilah untuk kesalahan atau karena uzur sehingga tidak bisa melakukan kewajiban di antara kewajiban haji atau umroh. Nah, kembali lalu di antara ulama ahlu sunnah memberikan penjelasan nggak ada kesalahan. Kenapa kok wajib menyembelih hadyu atau wajib menyembelih dam ini? Nah, ulama ahlu sunnah memberikan penjelasan kalau mengapanya ya karena firman Allah seperti itu. Tapi kalau hikmahnya adalah kenapa? Karena sejak zaman dulu orang yang umroh itu umroh saja, di musim haji hanya haji saja. Nah, di zaman Nabi SAW, dakhalatil umrotu ilal haji. Umroh masuk ke haji. Maksudnya sekali berangkat bisa mengamalkan 2 amal, yaitu umroh dan haji. Sekali berangkat ke tanah suci bisa melakukan 2 amal umroh dan haji. Nah, itu makna dakhalatil umratu ilal haji. Gitu. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ali amina hadza amril abad." Wahai Rasulullah, sekali berangkat boleh melakukan 2 sekaligus yaitu umroh dan haji. Itu untuk tahun kita ini saja bersama Rasulullah atau untuk selama-lamanya? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, bal li abadin abad, bahkan untuk selama-lamanya. Nah, dan ini mengingatkan tatkala Aisyah radhiyallahu anha datang, maksudnya tatkala Aisyah radhiyallahu anha bersama Rasulullah, bersama sahabat yang waktu itu haji sampai ke Masjidil Haram, Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan haid waktu umroh, datang terus umroh yaitu tawaf dan sa'i. Nah, karena dalam keadaan haid maka tidak bisa lanjut. Kenapa? Karena orang yang tawaf harus dalam keadaan suci. Nah, terus setelah berhenti dari haidnya sudah waktunya melakukan haji. Ketika sudah selesai semua pulang nangis. Loh, kenapa kok nangis? Orang-orang mendapatkan 2 pahala yaitu umroh dan haji dan dia hanya mendapatkan 1. Gitu. Menekan 1. Loh, kalau jadikan kiron maka dapat pahala umroh dan haji, tapi tetap nangis. Terus akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan Abdurrahman, saudaranya Aisyah, agar mengantarkan ke tanah halal untuk mengambil mikot, kemudian umroh. Nah, akhirnya pulang membawa 2 pahala juga, gitu. 2 amalan juga secara zahir dan secara batin, yaitu umroh dan haji. Yang kita ambil pelajaran di sini bahwa di zaman sebelum Nabi SAW berangkat ke tanah suci itu kalau umroh ya umroh saja, kalau haji haji saja. Di zaman Nabi SAW itu orang yang waktunya haji saja tetap boleh. Orang yang datang ke Mekah untuk umroh dan haji sekaligus boleh. Lebih bagus karena 2 amalan gitu. Nah, dan bisa dengan cara tamattu, bisa dengan cara qiron. Dan yang hajinya tamattu atau qiron sekali berangkat 2 amalan seperti ini yaitu umroh dan haji, maka wajib menyembelih hadyu. Disebut dengan hadyu tamattu atau dengan nama lain damut tamattu atau damu al-qiron. Nah, itu penjelasan yang pertama. Mudah-mudahan bisa difahami. Gitu. Kesimpulan, orang yang berangkat haji, melakukan umroh dan haji, baik tamattu maupun qiron, wajib menyembelih
hadyu atau wajib menyembelih dam. Itu yang pertama. Yang pertama, itu tambahan penjelasan. Selain orang Mekah dan sekitarnya yang dekat-dekat, apalagi kalau di zaman sekarang bahasanya orang luar Saudi, hampir seluruhnya kalau tidak dikatakan semuanya, gitu, hampir seluruh pasti kalau haji melakukan umroh dan haji. Ya umroh, ya haji kan itu ya. Lah berarti hampir semua atau semuanya tanpa kecuali, seandainya ada kecuali ya kecuali yang haji ifrad. Haji ifrad ya berangkat haji itu enggak pakai umroh gitu. Nah, dan bisa dikatakan yang kayak gini itu hanya orang Mekah dan yang dekat-dekat dengan Mekah. Kenapa? Karena padat kayak gini udah sering umroh, haji saja. Akhirnya gitu. Besok setelah Dzulhijjah bisa balik sepi umroh. Gitu. Musim haji pulang, orang dari luar negeri belum datang, bisa umroh sendiri. Nah, jadi hanya orang-orang yang kayak gitu aja, yang musim haji itu, haji aja nggak pakai umroh. Hampir seluruh jamaah haji yang jumlahnya jutaan, 2 juta, 3 juta, sampai berapa juta, itu melakukan umroh dan haji, maka semuanya wajib menyembelih dam atau menyembelih hadyu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, damul fidyah. Damul fidyah. Dam fidyah. Fidyah itu tebusan. Artinya fidyah itu tebusan. Dam asal kata dari darah. Maksudnya apa? Menyembelih hewan sebagai tebusan. Itu asli mana bahasanya? Kalau di Indonesia itu fidyahnya sering hilang. Dam gitu. Dam itu apa? Dam itu adalah kewajiban menyembelih karena ada kesalahan atau ada kewajiban yang tidak bisa dilakukan. Nah, damul fidyah yang ada dalilnya langsung itu apa? Yaitu sahabat Rasulullah SAW yang haji bersama Rasulullah SAW, rambutnya itu banyak kutunya, sampai jatuh-jatuh ke mukanya, itu saking banyaknya, mungkin juga cuacanya panas sehingga kutunya itu nggak tahan terus sampai. Nah, Rasulullah SAW mengetahui begitu, akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, itu bisa jadi yang kayak begitu itu betul-betul menyulitkanmu. Gitu. Bahasa Rasulullah itu la'allahu yu'dzik. Gitu. Bisa jadi gitu, kutu-kutu gitu, ujian itu yang ada di rambutmu itu betul-betul menyulitkanmu. Sahabat itu mengatakan, iya wahai Rasulullah. Gitu, sungguh betul-betul kesulitan. Tapi kan faham bahwa nggak boleh potong rambut, nggak boleh cukur sebelum nyampe. Lalu Rasulullah SAW memberikan tawaran, cukur rambutmu dan kamu menyembelih dam sebagai fidyah, sebagai tebusan. Nah kan sebelum waktunya tahallul kan nggak boleh cukur ya. Nah ini di perjalanan masih lama. Ya. Nah Rasulullah SAW memerintahkan gitu, kalau kamu kesulitan kayak gitu supaya ibadahmu tenang, dicukur bersih, nanti otomatis kutu-kutunya bersih juga ya. Nah, terus karena kamu melakukan yang begini, wajib dijaga sebelum tahallul, ini nggak bisa jaga, nggak bisa melaksanakan kewajiban, gampangnya begitu ya. Nah, akhirnya kamu harus menyembelih hadyu. Gitu. Nah, dan ulama ahlu sunnah memberikan penjelasan gitu, hukumnya sama dengan orang yang tidak bisa menjalankan kewajiban atau karena sesuatu hal sehingga kewajibannya tidak terlaksana. Nah, jadi itu disebut dengan damul hadyi, gitu. Dam tebusan. Dam itu asal kata dari darah, maksudnya menyembelih kambing
Untuk apa? Sebagai tebusan atas kewajiban yang tidak bisa ia jalankan gitu, dalam ibadah haji ini. Nah, hajinya atau umrohnya tetap sah, tapi wajib menyembelih dam. Nah, itu yang terjadi di zaman sahabat, yaitu cukur sebelum waktunya tadi itu. Nah, bagaimana contoh yang lain? Contoh yang lain apabila kewajiban tidak terlaksana. Contoh, ihram memulainya itu di mikot, itu hukumnya wajib. Kalau ihramnya itu rukun, tapi mulainya di mana? Nah, mulainya di mikot itu wajib. Misalnya begini, masuk sampai di hotel depan Masjidil Haram baru pakai ihram. Terus tawaf pakai ihram, sa'i pakai ihram. Lah itu kan namanya juga pakai ihram. Iya, tapi ada kewajiban yang tertinggal. Apa kewajiban ini? Kewajibannya yaitu memakai ihram itu harus mulai di mikot. Kalau sudah di mikot harus pakai ihram. Kebablas 1 kilo, 10 kilo, 100 kilo, bagaimana? Sudah kadung kebablas. Harus balik ke mikot. Harus balik ke mikot. Gitu ya. Nah, balik lagi. Iya. Kenapa? Ini wajib. Nggak boleh ditinggal. Kan gitu. Wah, nggak bisa balik. Nah, kenapa? Nah, kenapa nggak bisa balik itu sebab macam-macam. Bisa jadi di zaman sekarang orang jauh dari luar balik nggak ada kendaraannya, jalan kaki nggak bisa. Atau dari Indonesia naik pesawat langsung turun di Jeddah, gitu, nggak bisa balik. Mana ada pesawat ngantarkan balik ke belakang ke Miko terus kan nggak ada. Nah, berarti intinya nggak bisa balik. Harus balik kalau nggak bisa hajinya tetap sah. Kamu pakai mikot di mana kamu ingat atau di mana kamu sekarang berada dan sudah kebablas, tapi wajib menyembelih dam atau menyembelih damul fidyah atau menyembelih hadyu, hukumnya wajib. Nah, itu masuk di nomor 2 ini, yaitu damul fidyah, menyembelih kambing sebagai tebusan. Tebusan apa? Tebusan kewajiban tidak terlaksana. Nah, itu kedua, ya. Nggak apa-apa, saya ulang yang pertama lagi, gitu, supaya ingatan kita semua kuat. Dam yang pertama atau hadyu menyembelih yang pertama adalah orang yang haji tamattu atau haji kiron. Wajib menyembelih dam atau menyembelih hadyu. Yang kedua, gitu, apabila ada kewajiban haji yang tidak terlaksana. Tidak terlaksana. Nah, maka wajib menyembelih dam, namanya damul fidyah. Orang ada yang menyebutkan hadyu, nggak apa-apa. Yang penting intinya adalah menyembelih kambing. Gitu. 6. Yang ketiga di zaman sekarang tidak umum, tapi di dalam Islam tetap diajarkan supaya Islam ini tidak hilang. Apa itu? Damul jaza, yaitu menyembelih dam, menyembelih hewan, jaza sebagai balasan. Balasannya apa? Sebagai ganti. Gantinya apa? Nah, kan dulu di pelajaran yang sudah kita pelajari, kan orang yang sedang ihram tidak boleh berburu, kan gitu ya. Salah satu larangan ihram tidak boleh berburu. Di zaman sekarang mana ada orang haji pakai berburu segala. Makanya tadi saya katakan di zaman sekarang tidak umum, tapi ini ilmu. Nah, adapun di zaman Nabi, jalan kaki atau naik unta dari Madinah, baru beberapa mil sudah sampai di Bir Ali, mulai ihram. Nah, dari Bir Ali sampai ke Mekah bisa sebulan. Lah sebulan di padang pasir, wah itu ada menjangan, diburu untuk dimakan misalnya. Lah, misalnya contohnya adalah seperti itu. Nah, apabila dalam keadaan ihram sampai membunuh hewan buruan, maka wajib mengganti dengan ternak yang semisal. Dengan ternak yang semisal. Misalnya, wah hewan yang diburu itu besar. Sebesar apa? Lebih besar dari kambing. Lebih besar dari kambing berarti sapi atau unta. Maka wajib menyembelih hadyu atau menyembelih dam yang
misal yang mendekati sebagai apa? Sebagai jaza, sebagai ganti dari buruan yang kamu buru ketika kamu dalam keadaan ihram. Nah, itu dam. Yang ketiga, dam itu arti aslinya darah. Maksudnya apa? Menyembelih hewan, mengalirkan darah dengan menyembelih hewan. Nah, itu yang ketiga. Saya ulang dengan singkat 1, 2, 3 ya, supaya kita ingat terus. Dam yang pertama adalah yang haji tamattu atau haji umroh, haji tamattu atau haji kiron wajib menyembelih. Yang kedua adalah damul fidyah. Menyembelih kenapa? Karena ada kesalahan. Kesalahan ini hukumnya wajib, tidak bisa dilaksanakan. Gitu. Tidak bisa dilaksanakan. Gitu. Maka wajib menyembelih dam. Yang ketiga, damul jaza. Gitu. Menyembelih hewan sebagai ganti atau sebagai balasan. Balasan apa? Balasan karena waktu ihram dia berburu lalu menyembelih atau mendapatkan hewan buruan dan dibunuh, dimakan, disembelih, dimakan. Gitu. Nah, maka dia wajib menyembelih ternak sebagai ganti di tanah suci. Itu yang ketiga. Yang keempat, damul ihsor. Damul ihsor. Damul ihsor ini apa? Damul ihsor ini apabila orang haji atau umroh itu karena sesuatu sehingga terhalang untuk bisa melaksanakan padahal sudah melewati mikot. Jadi di mikot dia sudah pakai ihram, sudah labbaik Allahumma umrotan atau labbaik Allahumma hajjan. Lalu dia tidak membaca istitsna, ya, tidak membaca istitsna, gitu. Di sini bahasanya istitsna itu apa ya? Wala yakunu qad isyarata, tidak membaca syarat. Nah, ya enggak apa-apa, istitsna atau syarat itu nama lainnya. Dia tidak membaca syarat. Istitsna atau syarat itu bagaimana nanti kita jelaskan. Apabila dia di mikot waktu memulai haji atau memulai umroh pakai ihram, pakai baju ihram terus mulai labbaik Allahumma umrotan atau labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma hajjan mutamatti'an atau labbaik Allahumma umrotan mutamatti'an ilal haji. Tergantung ajaran gurunya, semuanya benar. Ya Allah, saya memenuhi panggilanmu untuk umroh atau untuk umroh tamattu sampai haji atau haji tamattu atau haji kiron, semuanya benar. Nah, apabila waktu itu terus tidak menambahi pertama kali itu dengan syarat atau dengan istitsna, ya, tidak menambahi dengan syarat, lalu entah karena ada perang, entah karena banjir besar, entah karena gempa, entah karena apapun tidak bisa lanjut, atau karena sakit tidak bisa lanjut, maka wajib menyembelih hadiyu. Itu disebut dengan damul ihsor, wajib menyembelih hadiyu atau wajib menyembelih dam. Tapi kalau dia baca syarat gimana? Kalau labbaik Allahumma hajjan mutamatti'an, ya Allah aku memenuhi panggilanmu untuk haji tamattu atau haji kiron atau dengan lafaz yang lain, semuanya benar. Terus ditambahin Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, aku akan tahallul apabila aku tertahan. Itu tambahannya. Apabila kayak gitu maka tidak wajib. Tidak wajib, nggak bisa lanjut. Karena apa? Karena tertahan, maka tidak wajib menyembelih dam atau tidak wajib menyembelih hadiyu. Nah, jadi gitu. Nah, Allahumma mahilli haitsu habastani, ya Allah aku akan tahallul apabila aku tertahan. Ini bagi umroh, orang yang di zaman sekarang sangat penting, khususnya wanita. Kenapa? Karena kalau kita orang Indonesia berangkat umroh ke Mekah, biasanya ke Madinah dulu 3 hari. Tinggal 4 hari di sana, yaitu waktunya di Mekah. Lah, baru berangkat atau pas di Madinah datang bulan. Sampai ke Mekah tetap labbaik Allahumma umrotan, nggak apa-apa dalam keadaan haid.
sahabat ada yang nifas di mikot, melahirkan di mikot, sahabiah, ya. Baru beralih melahirkan, terus tidak apa-apa, labbaik Allahumma hajjan, gitu, ya. Nah, jadi terus, nah, tapi nanti waktunya tawaf, nggak tawaf. Kenapa? Nggak boleh tawaf dalam keadaan tidak suci. Nah, 4 hari belum selesai haidnya terus pulang. Ya udah tahallul, waktunya pulang. Nggak pakai tawaf. Nggak, kenapa? Karena selama di sana dalam keadaan tidak suci. Nggak kena dam apabila waktu talbiyah di mikot itu membaca Allahumma mahilli haitsu habastani, ya Allah aku akan tahallul apabila aku tertahan. Lah ini ditahan, ini tertahan oleh haidnya. Ini tertahan oleh haidnya. Nah itu pentingnya. Kembali pembahasan kita masalah damnya, masalah menyembelihnya apabila tidak bisa lanjut atau apabila ada kewajiban yang tidak bisa dilakukan, maka wajib menyembelih dam. Nah, yang terakhir adalah damul wat'i. Wajib menyembelih dam apabila berhubungan suami istri sebelum selesai. Apabila berhubungan suami istri sebelum selesai. Waktu ihram kan mulai di mikot sampai tahallul itu kan dalam keadaan ihram. Nah, misalnya begini. Masuk ke tanah suci Mekah. Nah, datangnya sore-sore atau datangnya awal malam, misalnya jam 8 malam. Langsung dimasukkan ke hotel di depan Masjidil Haram. Nah, sekamar berdua sama istrinya, ternyata berhubungan suami istri. Nah, ini bagaimana? Gitu. Kalau umrohnya batal, kalau hajinya batal, dan wajib mengganti umroh, atau kalau haji wajib mengganti haji, di samping wajib mengganti, gitu, maka juga wajib menyembelih dam, menyembelih hewannya apa? Kambing atau unta atau sapi. Mana yang lebih bagus? Semakin besar semakin bagus. Unta berarti. Maksudnya semakin mahal. Gitu. Karena urutannya memang yang paling rendah itu kambing, sapi, kemudian unta. Yang paling bagus adalah unta. Itu disebut dengan damul wat'i. Wajib menyembelih dam apabila berhubungan suami istri sebelum selesai. Tidak apa-apa saya beri penjelasan secara lengkap di sini. Ya. Insya Allah waktunya cukup, setelah itu nanti kita soal jawab ya. Itu. Yaitu orang yang umroh ya selesainya sampai tahallul. Kan kalau umroh kan gampang aja ya. Sampai di Mekah, tawaf, sa'i, tahallul udah selesai. Sebelum selesai, seperti contoh kita tadi itu. Begitu di mikot, terus langsung dibawa bis sampai di hotel. Ternyata tidur, ternyata berhubungan suami istri, maka batal, dan sudah batal umrohnya, batal hajinya. Nah, batal umrohnya, batal hajinya. Gitu. Nah, lalu hukum mengganti ibadah ini menjadi wajib. Asalnya misalnya umroh sunnah atau asalnya haji sunnah menjadi wajib punya hutang untuk bayar ini. Itu satu. Yang kedua, wajib, berarti double wajibnya, wajib menyembelih dam. Damnya apa? Kambing atau sapi, dan sapi lebih baik daripada kambing, atau unta dan unta lebih baik daripada sapi, lebih baik daripada kambing. Nah, ini untuk umroh. Bagaimana kalau haji? Nah, kalau haji ada dua macam kaitannya berhubungan suami istri. Tanggal 8, labbaik Allahumma hajjan. Ya, gitu ya. Terus menuju ke Mina. Tanggal 9 dari Mina menuju ke Arafah. Malam-malam dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Ini tanggal 9 malam atau malam 10, yaitu malam Idul Adha. Nah, bermalam di Muzdalifah. Nah, bermalam di Muzdalifah,
besok pagi sholat subuh di Muzdalifah, lalu bergeser ke Mina, di Mina melempar jumrah Aqobah. Melempar jumrah Aqobah. Ya. Setelah melempar jumrah Aqobah, boleh tahallul. Jadi jumrah Aqobah cuma 7 tok, setelah melempar jumrah Aqobah, boleh tahallul. Loh kok pakai boleh? Boleh tahallulnya nanti belakang. Tapi setelah melempar jumrah Aqobah tanggal 10 Dzulhijjah pagi, hanya Aqobah tok 7 kerikil, sughra enggak, wusta enggak, hanya Aqobah saja 7 kerikil. Setelah itu boleh tahallul. Apabila setelah ini, setelah melempar jumrah dia tahallul, maka semua larangan ihram sudah tidak dilarang lagi kecuali satu. Apa itu? Berhubungan suami istri. Nah, berarti berhubungan suami istri masih belum boleh ya. Apabila setelah melempar jumrah Aqobah dia menuju ke Mekah, tanggal 10 masihan ya, menuju ke Mekah terus tawaf ifadhah. Hukumnya rukun sudah kita pelajari. Terus kalau dia belum sa'i haji, sa'inya pertama baru sa'i umrah, belum sa'i haji, maka juga setelah tawaf sa'i. Setelah itu tahallul. Tahallul. Maka semua boleh termasuk hubungan suami istri. Boleh. Nah, itu ya. Kenapa? Karena sudah tawaf, sudah melempar jumrah, sudah tawaf ifadhah, sudah tahallul. Setelah tawaf ifadhah, maka semua boleh termasuk berhubungan suami istri. Hajinya belum selesai loh. Loh, masih ada haji. Iya, apa? Bermalam di Mina 3 hari wajib hukumnya. Ya, dan tanggal 11 melempar jumrah, sughra, wusta, Aqobah. Nanti tanggal 12 melempar jumrah, wusta, Aqobah. Kalau kepingin hanya 2 hari, maka untuk yang tanggal 13 dilempar tanggal 12 juga sughra 7, wusta 7, Aqobah 7. Atau kalau dia yang ikut nafar thani atau nafar akhir, gitu. Nah, maka tanggal 13 sughra, wusta, Aqobah, tanggal 13 baru selesai di sininya, di Minanya. Nah, tapi kaitannya dengan berhubungan suami istri, yang penting sudah tawaf ifadhah, yang penting sudah tawaf ifadhah, tahallul, maka boleh berhubungan suami istri, boleh semuanya, sudah bebas semuanya. Lah sekarang kesalahan di dalam berhubungan suami istri dalam haji ini, yaitu apabila belum melempar jumrah Aqobah tanggal 10 Dzulhijjah yang hanya 7 itu, belum melempar jumrah Aqobah, terus tahallul itu belum, ya, lalu berhubungan suami istri. Jadi patokannya tanggal 10 melempar jumrah Aqobah, terus tahallul. Nah, apabila belum tahallul di sini berhubungan suami istri, maka ini kesalahannya 2. Apa? Hajinya batal dan wajib mengganti haji ini, hukumnya jadi wajib. Seandainya haji ini haji sunnah, menjadi punya kewajiban bayar hutang haji. Nah, wajib, hajinya batal, wajib diganti, dan wajib menyembelih. Kalau bisa unta, kalau nggak bisa baru sapi, kalau nggak bisa baru kambing. Dan ada ulama yang menjelaskan gitu, bukan gitu, tapi milih hanya saja unta yang lebih utama. Boleh kambing, boleh unta, boleh sapi. Tapi ada yang berpemahaman harus unta, kalau tidak mampu baru turun. Sapi kalau nggak mampu baru turun. Nah itu apabila belum tahallul setelah melempar jumrah Aqobah. Adapun apabila tanggal 10 melempar jumrah Aqobah, setelah itu tahallul, semua larangan ihram boleh kecuali satu, hubungan suami istri. Tadi kan gitu. Ternyata berhubungan suami istri. Nah, itu ya.
padahal belum tawaf ifadah, belum ke Mekah. Nah, semua boleh kecuali hubungan suami istri. Ternyata berhubungan suami istri. Maka hajinya sah, terus dilanjutkan, tapi dam untuk menyembelih unta tadi itu wajib. Nah, ini yang disebut dengan damul wat'i. Ini harus membayar dam berupa menyembelih. Kenapa? Karena berhubungan suami istri waktu masih dilarang karena ihram atau karena haji dan umroh. Kesimpulan dari dam gitu, dan insya Allah pertemuan yang akan datang saya akan mengulangi satu, yaitu damul wat'i. Kenapa? Karena ini cukup panjang sendiri. Tapi sekarang saya simpulkan dulu bahwa macam-macam dam, macam-macam menyembelih gitu, dalam ibadah haji itu ada 5. Yang pertama, damut tamattu dan damu kiron, atau hadiyu tamattu dan hadiyu kiron. Orang yang haji tamattu atau orang yang haji kiron wajib menyembelih dam atau menyembelih hadiyu. 1. Yang kedua, yang dikenal dengan damul fidyah, menyembelih karena tebusan. Itu artinya di Indonesia ini yang paling umum wajib bayar dam. Kenapa? Karena ada kesalahan atau ada kewajiban yang tidak dilakukan, wajib haji. Nah, kena dam ya. Nah, wajib terus tidak lakukan, atau dengan bahasa lain karena ada kesalahan dalam kewajiban. Gitu. Yang ketiga adalah damul jaza, wajib menyembelih tapi ini sebagai ganti atau sebagai balasan. Kenapa? Karena waktu ihram terus berburu. Nah, yang disembelih apa? Yang disembelih adalah binatang ternak yang mendekati dari apa yang dia bunuh. Nah, sekarang contoh ya. Di perjalanan ternyata tangkap burung disembelih terus dimakan. Lah, ternak apa? Kambing, sapi, sama unta yang mendekati burung. Jawabannya tidak ada. Maka yang kayak gini nggak kena dam, cukup istighfar dan bertaubat kepada Allah, dan wajib sedekah minimal seukuran atau senilai hewan itu. Tapi dam itu kan menyembelih, karena itu nggak masuk di dalam dam. Ya. Nah, damul jaza adalah menyembelih kambing atau sapi atau unta yang mendekati dari hewan yang ia buru. Dan yang keempat, damul ihsor. Apa damul ihsor? Wajib menyembelih dam. Kenapa? Karena tidak bisa lanjut. Apapun sebabnya, tidak bisa lanjut. Nah, dan waktu talbiyah tidak membaca syarat. Dan yang terakhir, wajib menyembelih dam. Kenapa? Karena berhubungan suami istri sebelum boleh bagi orang yang haji dan umroh. Wallahu a'lam, itu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.